Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan jenis-jenis saham sapi perah atau yang istilah katanya bisa dimanfaatkan dividennya aja. Mungkin orang pahamnya pokoknya yang seperti ini, tapi sebenarnya banyak macamnya. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat untuk Anda pencari cuan di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi tipe yang pertama yang ini populer ya. Kalau misalkan Anda mencari saham untuk dividen investing, itu adalah tipe yang model seperti bank-bank besar. Bank-bank besar itu biasanya ada 4 bank, BCA, kemudian BRI, Mandiri, semua dengan BNI. Saya sudah pernah mengulas khusus ini. Karakternya itu gini, dividennya nggak begitu besar, tapi harganya konsisten tumbuh. Ingat itu. Sehingga returnnya kalau dilihat ya, itu akan, saya udah hitung, tapi saya jelaskan singkat saja. Kalau misalkan selama 5 tahun BCA itu capital gainnya yang besar, yaitu mencapai 74% selama 5 tahun. Kemudian dividennya sekitar 10%. Ini total ya, selama 5 tahun. Sehingga kalau di total dalam 5 tahun average-nya itu 16%. Ini tipe yang pertama, dan sangat mudah investasi di saham seperti ini. Tidak perlu susah. Jadi 100 juta 5 tahun kemudian jadi 184 juta. Yang berikutnya, tipe saham yang dividennya itu besar ya, tapi net income growth-nya juga tumbuh dengan baik ya. Nah, tipe-tipe seperti ini itu akan menghasilkan return yang sangat besar ya, walaupun sekali lagi keamanannya atau risiko penurunannya tidak seperti saham bank-bank besar. Kalau saham bank-bank besar itu kan risiko penurunannya kecil lah. Kalau ini bisa lebih besar. Karena apa? Kalau net income growth-nya ternyata tidak sesuai ekspektasi, bisa jeblok dia. Tapi kalau misalnya sesuai, itu bisa bagus dan dividennya besar. Ini kan Anda lihat ya. Ini contohnya aja, ada beberapa. NLCA itu kan dividennya 12%, MPMX 13%, ADMF 7%. Jadi gede, belum lagi net income growth-nya. Akhirnya sahamnya itu polanya seperti ini. Ya, ini contoh aja. Dia tumbuh ya, tumbuhnya cukup luar biasa. Bayangkan dalam jangka waktu 2 tahun aja itu sudah tumbuh sampai 20%, 25 lah, 25%. Ini kan dari 800 ke 1000 lebih, 25%. Belum lagi kalau Anda mendapatkan dividennya selama 2 tahun kan 20%-an lah. Jadi cukup besar sekali model seperti ini itu. Cuman ya Anda lihat grafiknya, naik turunnya akan sadis ya, naik turun ya, tapi seperti itu. Model yang ketiga, model yang rutin bagi dividen. Rutin bagi dividen itu maksudnya gini, walaupun keadaan dunia itu jelek ya, itu tetap dia bisa bagi dividen walaupun nilainya kecil ya. Ada di sini contoh-contoh aja, ada Total, ada Dimas, ada MBAP, ada Hexa. Kalau di bank itu ada yang namanya BJTM. Nah, tapi tipe model yang seperti ini biasanya sahamnya itu dijaga. Dijaga itu maksudnya seperti apa? Anda lihat ini. Ya. Contoh ya, TOTL itu. Jadi Total ini. Ini ya rentangnya di situ-situ aja. Kalau misalnya Anda bertanya, "Loh, ini naik, Pak," setelah dividen yield-nya itu naik besar. Sehingga dia memainkan harga baru lah intinya. Tapi biasanya itu rentang harganya di situ-situ aja, nggak tahu kenapa. Ini kan antara 300 sampai 350 ya. Ya di situ-situ mainnya. Coba Anda lihat lagi di Mas ini. Ya sama. 160 sampai 180. Di situ-situ aja. Ya seperti ada yang mempola gitu loh. Nah, ini pencapaiannya rutin dia, dividennya memang. Nah,
tipe yang berikutnya. Kalau ini Anda akan mengharap dividennya lumayan besar, capital gainnya lumayan akan melonjak suatu hari. Ingat, akan melonjak suatu hari, tidak konsisten melonjak. Kenapa akan melonjak suatu hari? Karena book value-nya masih rendah. Nah, ini beda dengan yang tadi net income growth-nya tumbuh. Kalau net income growth-nya tumbuh, itu kan dividennya akan tumbuh juga kan tumbuh, jadi dia akan terus naik harganya itu. Kalau ini beda ya, dividennya standar ya, tapi book value-nya masih rendah sehingga ada potensi lonjakan. Anda lihat ini contoh NRCA ya, kayak gini grafiknya, dan hanya dalam jangka waktu 2 tahun ya, 2002 sampai 2023 itu pertumbuhannya sudah sampai 30%. Ininya harganya menarik ya, apalagi book value-nya masih rendah kan. Jadi seperti itu. Nah, potensi yang lain kalau yang seperti ini itu bisa mengalami lonjakan yang signifikan dalam satu waktu. Kenapa saya katakan dalam satu waktu? Contoh misalkan tahu-tahu net income growth-nya lebih tinggi, kan book value-nya masih rendah, bisa ditarik ke atas. Nah, jadi tinggal pilih. Ini kan contoh-contoh sahamnya aja, Anda bisa milih yang lain, hanya 2, 3 gitu kan. Nah, yang paling penting adalah pola investasinya. Kalau di dividen investing itu jangan Anda kemudian masuk jual, nggak nikmat kalau seperti itu. Pokoknya tipenya akumulasi saja. Contoh ini pokoknya 100 juta, dividennya 10% ya. Kemudian kita reinvesting lagi menjadi pokoknya 110. Itu dalam jangka waktu 6 tahun itu kita sudah mendapatkan 180 juta lah. Ini tidak menimbang yang namanya capital gain. Saya ngitung mudah lah. Biasanya ada yang komen, kok ngitungnya gitu? Ini ngitung mudah aja. Bayangkan kalau misalnya capital gainnya cukup besar. Yang berikutnya, bayangkan kalau misalkan dividennya growth ya, dari tahun ke tahun, nggak 10%, kan harga pokok kita tetap, tapi dividennya kan biasanya naik dari tahun ke tahun, itu akan jauh lebih besar. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan ya, kalau misalkan Anda pemula di pasar modal atau bahkan orang yang sudah lama di pasar modal, minimal memiliki satu saham yang kita pola sebagai dividen investing dengan pola investasi yang seperti ini, karena penghasilannya jelas dan mantap dan juga besar memang, dan Anda tidak perlu pusing dengan fluktuasi harga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau Anda punya usulan saham yang dividennya gede, cantumkan aja di kolom komentar. Suatu hari kita bisa cek dan bisa disarankan untuk penonton setia saham hijau ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.